Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang rupiah makin perkasa. Apa dampaknya ke pasar modal? Nah, sejak keyakinan suku bunga Amerika akan turun di September 2024 nanti, rupiah makin perkasa terhadap US dollar. Cuma kalau pas ketemu pembaca yang agak agak lagi mungkin kurang puas sama pemerintah, dia bilang, oh bukan rupiah yang perkasa, tapi dolarnya yang melemah gitu. Ya, anyhow sama aja sih. Rupiah perkasa, dolar melemah, itu memang nilai tukar sekarang di bawah 15.500. Nah, dalam situasi seperti ini, yang kira-kira diuntungkan atau dirugikan itu siapa? Ini adalah grafik hingga 21 Agustus. Pada saat video ini saya rekam tanggal 26 Agustus, kondisinya juga sama. Walaupun sempat naik dikit, tapi secara konsisten bertahan di bawah 15.500. Padahal 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ini masih 16 ribuan. Bahkan waktu itu orang masih sempat berpikir, waduh jangan-jangan mau 17 ribu. Waktu itu masih berpikir, jangan-jangan bunga Amerika mau naik karena inflasinya tidak terkendali. Nah, tapi siapa yang menduga, hanya dari jeda waktu tidak begitu lama, sekarang omongannya berubah. Malah omongannya adalah, jangan cepat-cepat turun gitu. Kalau bisa dipertahankan dulu BI rate di level yang sekarang, supaya penguatan rupiahnya lebih berasa gitu. Memang pasar modal itu ya seperti ini. Kalau pas lagi bagus optimis sekali, kalau pas lagi jelek pesimis sekali. Ya itu memang dinamika yang ada di pasar modal. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang diuntungkan? Nah, secara teori Bapak Ibu, ketika suku bunga turun, maka harga obligasi akan naik. Jadi yang diuntungkan secara teori dan di depan mata, bahkan sudah terjadi sebenarnya, adalah obligasi dan reksadana yang investasinya di obligasi. Disebut juga reksadana pendapatan tetap. Nah, pada prakteknya, suku bunga belum turun, harga obligasi itu sudah naik duluan. Jadi beberapa reksadana pendapatan tetap yang dikelola Panin Aset di bulan Agustus ini 1 bulan kenaikannya sudah ada yang 2-3%. Kenapa? Karena ya harga obligasinya memang sudah mendahului penurunan suku bunga. Nah, kalau di pasar modal istilahnya buy on rumor. Jadi waktu rumor bunga akan turun orang sudah buy duluan. Nah, pas ketika bunganya benar-benar sudah turun malah dijual, sell on news ya. Jadi waktu suku bunga dirumorkan itu sama dengan diharapkan Bapak Ibu akan turun. Ya namanya investor dia sudah mencoba ahead the curve ya. Jadi di depan kurva. Dia sudah beli duluan gitu. Nah, karena dia sudah beli duluan, harga terlanjur naik. Waktu benaran suku bunganya benar-benar turun, malah nanti harganya turun. Ibaratnya itu sudah terrealisasi sehingga dia jual dulu seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan gitu. Nanti katakan bunga Amerika turun September nanti, rumornya jadi news, apakah harga obligasi akan berhenti naik gitu? Harga reksadana akan berkoreksi. Menurut saya bisa iya, bisa tidak, tapi belum tentu juga. Kenapa? Karena penurunan suku bunga Amerika kali ini itu bukan hanya 1 kali September terus selesai. Um, BI rate itu inflasinya saat ini di 3%, bahkan 2%-an kalau nggak salah, yang bulan Juli. Uh, Kalau misalnya inflasi anggaplah sesuai target pemerintah 3%, maka BI rate itu cukup 0,5 sampai 1% di atas inflasi, artinya 3,5 sampai 4%. Nah, kalau saat ini BI rate 6,25, dari 6,25 turun ke 3,5 atau 6,25 turun ke 4%, itu turunnya 2,25 sampai 2,75%. Nah, kalau setiap kali rapat turun 0,25%, anggap saja yang itu ya 2,25 ya, itu berarti harus turun 9 kali. Kalau dia sampai ke 3,5%, itu harus turun 11 kali. Jadi harus 9 sampai 11 kali rapat Bank Indonesia berturut-turut, itu baru tingkat suku bunganya yang dari tadinya yang saat ini 6,25 ke mungkin wajarnya 3,5 sampai 4%. Nah, kalau tidak berturut-turut dan kadang-kadang kan bunga diturunkan dulu, tes market dulu. Oh ya rupiah gimana? Jangan-jangan kecepatan turunnya rupiahnya malah balik ke 16 ribu lagi gitu. Nah, kadang-kadang setelah diturunkan ada periode wait and see-nya. Nah, kalau misalnya ada WNC seperti itu, maka 9 sampai 11 kali rapat itu menurut saya tidak terjadi dalam 1 tahun, akan stretch dalam 2 sampai dengan 3 tahun. Artinya 2024 bunganya turun, 2025 bunganya turun,
2026 juga mungkin bisa aja turun. Jadi anggap aja 9 kali, 333. 3 kali 2024, 3 kali 2025, dan sisa 3 kali di 2026. Nah, artinya kalau misalkan dia seperti yang saya sampaikan tadi, bisa salah juga gitu ya. Maka rumor bahwa bunga akan turun ini bukan rumor cuma selesai jadi news di bulan September, tapi akan terus berlanjut sampai dengan 2025 bahkan 2026. Nah, eh, selama inflasinya rendah dan rupiahnya juga perkasa atau dolar lemah, itu adalah syarat BI rate-nya turun gitu. Nah, kalau misalnya hanya salah satunya aja, inflasinya rendah, tapi rupiahnya 16.000. Atau sebaliknya, rupiahnya sudah 14.800 atau 15.000. Tapi inflasinya 3-4% atau 5-6%, jauh di atas target. Nah, maka untuk menurunkan suku bunga, itu menurut saya BI masih pertimbangannya banyak. Karena setelah selesai dia kendalikan inflasi, dia akan kendalikan nilai tukar. Kadang-kadang dilakukan bersamaan, kadang-kadang dia fokus salah satu dulu. Kalau Indonesia sudah selesai dengan inflasi, saat ini inflasi Juli 2,21. Yang yang Bank Indonesia perlu agak jaga itu adalah nilai tukar gitu. Nah, em, BI rate selama belum turun, maka eh, BI rate ini belum turun hanya karena khawatir kalau dia turun terlalu cepat rupiah melemah. Nah, itu semakin menguatkan bahwa 9 sampai 11 kali ini menurut saya akan terjadi dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, kalau rupiahnya kuat, maka harga obligasi sama kinerja reksadana pendapatan tetap juga akan ikut menguat. Itu yang pertama tentang obligasi. Nah, kalau saham bagaimana? Saham ini ada banyak sudut pandangnya gitu ya. Dari sisi emiten perusahaannya, dari sisi investor asingnya, dan juga dari IHSG itu sendiri. Nah, dari sisi emiten atau perusahaan, apakah penguatan rupiah serta-merta akan membuat kinerja perusahaan meningkat? Jadi misalnya tadinya rupiah kan 16.000, sekarang rupiahnya 15.500. Who knows? Nanti Desember 15.000 atau 14.800. Apakah dari 16.000 ke 15.000 ini akan membuat kinerja perusahaan itu membaik? Nah, memang ada persepsi ya. eh, Kalau misalnya perusahaan itu dia punya expenses dalam dolar karena banyak import, dia punya hutang dolar karena bunganya dolar dalam kondisi normal ya lebih murah daripada bunganya rupiah, itu akan diuntungkan. Jadi ibaratnya dulu dia beli barang 10.000 dolar, dikurskan 16.000, sekarang dengan 15.000 jadi hemat 1.000. Kalau kali 10.000 dolar kan sudah 10 juta. Itu kalau 10.000. Kalau 1 juta dolar. Nah, kalau 10 juta dolar. Nah, itu penghematannya akan luar biasa dari sisi expenses. Demikian juga bunga. Dia pinjam dalam bentuk dolar, dia dapat penghasilan rupiah. Pada saat mau bayar, mungkin bunga dolar rendah, tapi pas dia tukar dari rupiah ke dolarnya, kalahnya di kurs. Nah, jadi memang sih secara matematis, apabila perusahaan yang banyak biayanya dolar, itu akan diuntungkan dari penguatan rupiah ini. Nah, yang menjadi permasalahan, bagaimana caranya kita bisa tahu hutangnya perusahaan itu dolar atau rupiah, expenses-nya dolar atau rupiah. Saya kasih contoh gitu ya. Gajah Tunggal ini secara persepsi market adalah salah satu perusahaan yang dianggap atau dipersepsikan memiliki kewajiban dolar atau biaya dolar dalam dalam jumlah yang relatif besar. Sehingga kalau rupiah melemah, biasanya dia akan rugi kurs. Sebaliknya kalau rupiahnya menguat, dia untung kurs gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, mau tahu dia untung rugi kurs berapa? Kita coba buka laporan keuangan, ini yang Juni 2024 sama Desember 2023. Ini ada liability, ada yang jangka pendek sama jangka panjang. Total liability dia yang jangka pendek itu 4,7 eh, triliun supposed to be ya. Ya triliun. Dia punya jangka panjang 5,9 triliun dibandingkan periode sebelumnya. Nah, tapi tidak ada informasi hutang ini hutang yang dolar atau yang rupiah. Kalau mau cari tahu dia hutangnya dalam dolar rupiah berapa, Bapak Ibu mesti masuk ke catatan laporan keuangan. Jadi contoh misalnya di sini ada kode 17, ada 18, ada 19. Anda masuk ke laporan keuangan, scroll sampai paling bawah, cari yang catatan laporan keuangannya. Nah, biasanya informasinya seperti itu.
Nah, baru misalnya di sini kelihatan dari hutang usahanya itu yang berdasarkan mata uang itu adalah 2,1 juta dolar, 2,1 triliun dalam mata uang asing gitu loh. Jadi dari hutangnya 2,1 T, sorry, saya ulang ya. Hutangnya 2,1 T, rupiahnya 1,2, dolarnya 867 miliar, euronya 5,4 miliar, mata uang asing 15 miliar. Nah, jadi dari hutangnya yang 2,1 triliun hutang usaha, 867 itu dolar. Sehingga kalau pendapatannya rupiah, nah itu nanti penghematannya di situ. Nah, kemudian hutang jangka panjangnya. Di sini kan ada hutang liability jangka panjang. Ada yang pinjaman bank, ada yang obligasi. Nah, obligasi di sini ada 2,8 triliun. Nah, kalau kita lihat di sini hutang obligasinya itu 2,8 triliun dalam bentuk 175 juta senior secured notes. Artinya ini obligasi dalam mata uang asing senilai 175 miliar, dan kalau senior secured itu biasanya artinya dijamin gitu. Ada jaminannya. Nah, jadi kalau kita cuma lihat ini hutangnya, nggak tahu tuh dari 2,8, 1,1, 1,7 ini mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek. Mesti lihat ke dalam, baru tahu nih, oh rupanya yang ini sekian tuh rupiah, sekian tuh dolar gitu. Nah, karena informasi yang sangat terbatas, bukan terbatas sih, informasinya ada, cuma mengaksesnya itu dibutuhkan tingkat keahlian selevel analis yang memang kerjanya ubek-ubek data gitu. Kalau misalnya tidak terbiasa, ya come on, itu baru satu loh. Terus apakah kalau dia pinjamannya dolar, terus dolar dolar melemah, bagus? Belum tentu juga. Mesti ngerti bisnisnya juga. Dia jualannya itu pendapatannya dolar atau rupiah. Mungkin karena pendapatannya dolar itulah dia pinjamnya dalam bentuk dolar. Nah, oleh karena itu, eh, walaupun ada pelemahan dolar atau penguatan rupiah, nggak efek ke perusahaannya. Kenapa? Karena penghasilannya dolar, expensesnya dolar, hutangnya juga dolar. Nah, menjadi berefek kalau pendapatannya rupiah, expensesnya hutangnya dolar. Nah, cuma untuk bisa seperti itu kan berarti harus punya kemampuan untuk menganalisis dan mengerti bisnisnya dan mendapatkan datanya. Berapa persen dari income perusahaan yang rupiah, berapa persen yang dolar dan sebagainya. Nah, jadi terus terang untuk tahu apakah emiten diuntungkan atau tidak, secara umum kalau hutangnya banyak dolar diuntungkan, tapi spesifik untungnya berapa itu tidak mudah. Ya. Kemudian dari sisi saham, yang kedua dari sudut pandang investor asing. Kenapa investor asing? Kenapa bukan investor lokal? Ya karena investor lokal modalnya rupiah, mau kursnya naik turun nggak ngaruh. Misalnya saya investor, modal saya 1 miliar. Mau rupiah 16.000, rupiah 15.000, modal saya 1 miliar. Nggak ngaruh buat saya. Yang penting saya beli saham, misalnya Bank BRI, beli Reksadana Panin, misalnya Pandana Maksima. Ya nanti rupiah saya jadi berapa, seperti itu. Nah, lain kalau misalkan modalnya saya dolar. Nah, yang modalnya dolar itu biasanya investor asing gitu. Jadi ketika investor asing, dia amat memperhatikan perubahan kurs. Sebagai contoh ya, misalnya saya investor asing, modal saya 1 juta dolar. 1 juta dolar pada waktu itu, katakan waktu dolar masih perkasa-perkasanya 16.500, saya tukar jadi rupiah, saya belikan saham 16,5 M. Nah, saya belikan satu saham, misalnya setelah 1 bulan, harga sahamnya nggak naik, nggak turun, flat gitu. Nah, tapi kurs rupiah yang tadinya 1 dolar dapat 16.000, sekarang 1 dolar 15.500, berarti kan saya punya investasi walaupun sahamnya tidak berubah, 16,5 M, tapi begitu saya hitung dalam rupiah gitu ya, sorry, dalam bentuk US dollar saya convert kembalikan. Karena kan modal saya 1 juta, saya mau tahu 16,5 miliar itu 1 bulan yang lalu 1 juta, sekarang nilainya berapa? Ternyata 16,5 miliar dibagi 15.500 dapat 1,064.000. Jadi walaupun harga saham saya diem, tapi karena apa kurs rupiahnya menguat, maka saya dapat dolar lebih banyak. Nah, jadi dengan diam saja saya dapat untung kurs gitu. Nah, jadi bagi investor asing yang sudah berinvestasi, penguatan rupiah itu kan membuat dia untung kurs. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia punya US dollar, itu masuk waktu kurs 15.500. Kemudian dia beli saham 15,5 M. 1 bulan kemudian harga sahamnya flat, nggak naik, nggak turun.
tapi dolarnya jadi 16.500. Nah, kalau misalnya 15,5 miliar dibagi 16.500, berarti kan dia dapatnya di bawah 1 juta dolar. Nah, jadi kalau misalnya dia modalnya di bawah eh, rupiah yang sekarang, dan rupiahnya melemah, maka si investor asing akan mengalami rugi kurs. Nah, jadi dalam kacamata investor asing, rupiah yang perkasa itu akan menguntungkan portfolio existing karena saya untung dari kursnya. Tapi kalau fresh fund yang mau masuk, rasanya jadi lebih mahal. Kenapa? Karena saya kasih gambaran begitu. Dulu 1 juta, kurs 16.000 saya bisa dapat 16 miliar. Sekarang 1 juta, karena 15.500, dapatnya 500 juta lebih murah gitu. Nah, jadinya eh, terlepas daripada valuasi sahamnya, 1 juta dolar yang saya bawa itu dapat rupiah yang lebih sedikit, saham yang saya beli lebih sedikit. Nah, jadi dalam perspektif kalau misalnya saya jadi investor asing, kemudian saya mau masuk, rupiahnya perkasa, itu akan membuat saya itu akan merasa, waduh, sahamnya masih makin mahal terus gitu. Mungkin saham yang saya mau beli harganya turun, tapi karena saya bawanya dolar, saya mau tukar ke rupiah, dapatnya makin kecil, jadi saya berasa valuasi sahamnya akan, saya akan merasa rugi dari sisi kursnya. Nah, jadi kalau misalkan eh, rupiah menguat terus-menerus, ada beberapa kemungkinan. Kalau dia terlalu kuat, saya yang sudah masuk jadi punya insentif untuk profit taking. Kenapa? Karena saya nggak cuma untung dari selisih harga, saya juga untung dari kurs juga. Nah, kemudian bagi yang sudah mau masuk, mungkin lihat dulu levelnya. Oh ya, levelnya mungkin bisa sampai 14.800. Sekarang 15.500, buru-buruan masuk dulu. Nanti kalau sudah 14 ribuan sudah terlalu mahal. Jadi sebelum rupiahnya menguat terlalu cepat, orang sudah buru-buru masuk dulu. Nah, tapi bisa juga yang mungkin level wajarnya 15.500. Oh ya, berarti di level sekarang sudah mahal, atau sudah wajar. Jadi pertimbangan dia masuk tidak hanya kurs, tapi mungkin valuasi saham yang dia mau beli itu masih murah. Nah, jadi rupiah yang menguat atau melemah itu bagi investor asing bisa menguntungkan, bisa merugikan. Tergantung yang sudah masuk lama atau baru mau masuk, atau yang mungkin mau profit taking seperti apa. Nah, kalau terhadap IHSG secara keseluruhan bagaimana? Nah, secara umum kalau rupiah menguat itu sentimen positif. Tapi yang namanya saham ya, sentimennya ada banyak gitu. Dan seringkali ada sentimen positif, sentimen negatif, campur aduk jadi satu, datangnya bersamaan gitu. Ada negatifnya, ada positifnya. Contoh yang paling real tahun ini, eh, begitu suku bunga turun, sentimennya positif. Tapi laporan keuangan so-so aja. Jadi fundamentalnya nggak terlalu bagus. Begitu sentimen positif, indeksnya naik. Tapi juga pernah ada waktu laporan keuangannya bagus misalnya. Tapi bunganya mau naik. Nah, karena bunga mau naik, ya akhirnya sentimennya mengalahkan fundamental. Jadi sometimes fundamental, sometimes sentiments. Tapi yang jelas kalau dari aspek menganalisa perusahaan, mau rupiah perkasa atau rupiah loyo, yang penting laba emiten naik. Jadi kalau misalnya laba atau net income daripada perusahaan terus-menerus mengalami peningkatan, eh, jadi mau sentimen rupiahnya menguat atau melemah itu hanya sentimen sementara aja. Pada akhirnya investor tetap akan balik ke fundamental. Nah, demikian kira-kira analisa dampak rupiah yang perkasa terhadap pasar modal. Apabila ada pertanyaan, bisa di kolom YouTube-nya, di komen YouTube-nya. Demikian, terima kasih.